Oke, kita mulai aja ya kelas hari ini. Nah, kedengeran nggak? Coba. Ada, ya udah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini hari Jumat, hari Thanks God is Friday. Hari Jumat ini kita ada di kelas Data Science. Kemarin udah perkenalan semuanya. Kita akan start tentang data science ini. Kalian udah pernah dengar belum tentang data science itu seperti apa? Terus data science atau science data ya. Terus dia belajar juga di mana dan lain-lain. Pernah nggak kalian dengar? Ah, pernah dengar doang ya. Tapi tahu gak sih cara belajarnya seperti apa? Terus ini gimana? Ini gimana? Double. Double. Oke. Tahu belum ya? Oke, Em, ini sains data ini merupakan suatu multi bidang atau bidang yang mempelajari berbagai ilmu seperti matematika, terus tentang bisnis juga, dan ada kamera lu lihat. Oke, matematika, statistika, yang dimana nanti dari hal tersebut akan diolah, dikelola, sehingga mengeluarkan suatu data kuantitatif, atau bisa juga di kualitatif, tapi lebih ke perhitungan dan angka-angka untuk yang sense data ini, yang dimana hasil akhirnya ini akan menjadi SPK. SPK itu adalah sistem penunjang keputusan. Ya. Jadi nanti kalian misalnya if one day si Amel nih lulus kuliah ternyata menjadi data analyst. Oke, terus menjadi market research. Kan kita ada mata kuliah market research itu ya. Sebenarnya hal ini berkesinambungan ya. Terus habis itu dari di Koordinator. Atau dari iya, jangan. Oke. Eh, terus, duduknya jangan di belakang. Oh iya boleh. Oke, setelah itu nanti misalnya si Amal nih ya udah lulus kuliah, dia mau jadi data analis atau analis something lah, karena banyak analis kayak marketing analis juga ada, terus market analis, terus ada data analis, bisnis analis pun juga ada kayak gitu. Nah, ilmu ini pasti akan kepakai. Tapi yang kita akan fokuskan adalah satu tools ini. Tools analis itu ada banyak. Tapi salah satu yang akan kita pelajarin ini adalah tools yang bukan bermanfaat sih, yang memang umum dipakai. Tapi kalau secara spesifik dan lain-lain, itu kalian bisa coba cari sendiri. Nanti kalian juga bisa sharing juga di sini atau di gimana, atau bisa sharing dengan Kak Fitra dan lain-lain. Gitu. Nah, boleh di next dulu. Nah, yang penting nanti dari kalian lulusnya Sains Data ini ya pasti kalian udah mengetahui nih cara eh, untuk bisa lebih ke mempelajari suatu data, terus kelola datanya juga seperti apa, hasil datanya juga kayak gimana. Pasti kan ya kalau kalian sebagai business analyst kalian pasti akan diminta sama CEO-nya atau sama supervisor akan bilang datanya mana gitu kan, hasil penjualannya seperti apa, hasil research juga gimana dan lain-lain. Nah, itu juga bisa bahkan ya udah nggak apa-apa. Nah, ini yang tadi kata Kak Fitra bilang, jadi dia ada koneksi data ya, jadi kita menggunakan tools yang namanya Tableau. Ada yang pernah dengar Tableau? Waktu biskin satu biskin pernah belajar belum sih? Tableau. Belum pernah ya? Statistika belajar apa? Belum ya? Tentang tentang ini ya, hitung-hitungan ya. Oke, kayak gitu. Jadi nanti kita akan belajar tentang Tableau. Nah,
kalian diharapkan setiap hari Jumat itu bisa bawa laptop. Tapi kalau misalnya ternyata belum punya laptop atau di mana, nanti kita apa namanya pakai lab, belajar di lab. Tapi kan lab itu kan Mac, iMac-nya kan nggak banyak ya. Jadi yang punya laptop ya silahkan bawa laptop. Yang nggak ada ya kita pakai lab. Jadi bisa ganti-gantian kayak gitu ya. Jadi diharapkan untuk bisa pakai itu, pakai laptop sendiri karena setiap minggunya pasti akan berkesinambungan. Jadi dipastikan kalau kalian pakai iMac A, berarti seterusnya pakai iMac A karena datanya akan di situ terus kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, dahulu ini nanti kalian bakalan kelihatan. Misalnya kalian ada masukin data umur, gender, terus tinggal di daerah mana, lebih banyak di daerah mana, atau di bagian provinsi mana, bahkan senegara pun juga bisa. Nanti kalau kita bisa kelola di Tableau ini. Oke, terus, nah, apa sih keuntungan untuk bisa kita saling koneksi sama saling integrasi? Ya sama ya kayak kalian sebagai manusia banyak koneksi pasti banyak untungnya, ya kan ya? Jadi orang dalam lah, terus jadi apa lagi tuh? Punya banyak manfaat kayak gitu kan? Nah sama kayak begini, mereka data angka saling koneksi, saling integrasi, maka bisa menghasilkan sebuah keputusan, sebuah data yang bisa kita kelola, yang bisa jadi sebuah keputusan. Oh, ternyata di negara ini banyak ya yang jualan sawitnya karena ada 56%. Nah, 56% itu dilihat dari mana? Dari si koneksi dan integritas data tersebut. Oke, lanjut. Oke, di sini ada sumber data didukung ya. Jadi sebenarnya untuk Tableau ini bisa untuk di database SQL, di spreadsheet, di Excel, dan lain-lainnya. Tapi kita nanti mainannya data Tableau itu kalau nggak salah bisa pakai spreadsheet, terus download data di .csv. Ya, jadi nanti Kak Fitra akan bebaskan kalian mau pakai keputusan yang seperti apa. Misalnya kalian mencari pakai ChatGPT nih ya. Fitra kan nggak spesifikkan kalian mau seperti apa. Yang penting kita prakteknya sama-sama. Nanti kalian juga akan buat kelompok. Ya, kelompok satu kelompok isinya 4 orang. Ya, satu kelompok isinya 4 orang. Nanti kalian bisa yang namanya cari sebuah analis, misalnya eh, ada satu soal dari ChatGPT atau dari Google, ada soal, datanya sekian, 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 kalian cari datanya sendiri, lalu kalian olah data tersebut. Ya, dari olah data tersebut, kalian eh, presentasikan keputusannya jadinya seperti apa. Ya. Nah, itu banyak banget soal-soal atau case-nya itu project tersebut ada di Google, ada di ChatGPT, ada di mana-mana pasti ada. Dan bahkan di YouTube dan TikTok pun juga ada. Tapi nanti kita akan praktik sama-sama sampai di 2 pertemuan lah untuk pertama kali kita belajar Tableau. Nanti setelah UTS baru kita ada pertemuan untuk apa presentasi kayak gitu. Nah, nanti di Aidu-nya kalian udah pada enroll kelas di Aidu. Nah, di Aidu itu nanti sampai pertemuan UTS itu kalian akan submit tentang tugas-tugas kalian yang dari Google Docs. Yang di Google Docs kalian udah dapat semua belum? Takutnya nih ya, Kak Fitra bikin, Kak Fitra belum nge-share. Nah itu yang di Google Docs kamu belum ada ya? Kamu juga belum yang mau minta itu ya? Siapa sih? Amel, Safira, Anggi, Ari. Oke. Oke. Tiga ya. Amel, Anggi, Safira. Ya gitu. Ntar aja dulu hari ini saya lagi pinjam tuh laptop kamu. Apa ya? Kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa kerjain itu soal yang ada di Google Docs, sama nanti submit.
dari kalian punya pekerjaan per harinya tentang si table tersebut, Pak. Jadi tinggal sampai aja bisa minggu depan kita ada belajar tentang Tableau, jangan praktek tentang Tableau dan lain-lain, kalian sampai situ semua. Tapi nanti setelah UTS ya, pertemuan 7 nggak 8 sampai 14, 8 sampai 14 nanti kalian bisa submit ID-nya tentang kalian punya project, kalian punya case ya. Jadi nanti kalian submit terus-terusan aja sampai nanti Kak Fitra akan nilai bahwasanya itu sudah dipresentasikan kayak gitu. Ya, sampai sini udah paham belum soal tugasnya? Ada yang mau ditanya nggak? Apa, Nadine? Emang ya, kamu ya, ya udah boleh 4 atau 5, gak boleh lebih. Ya, memang belum ajak gue lah. Kayak gitu, oke. Jadi yang baru datang, ya, yang baru datang nanti kalian diwajibkan punya kelompok 4 sampai 5 orang, ya, nggak boleh lebih dari itu. Terus kalian nanti akan diminta untuk cari case atau project di Google, ChatGPT, TikTok, YouTube, itu banyak banget tentang suatu produk atau suatu analis yang membutuhkan namanya keputusan. Angka data kalian cari sendiri ya, tentang apa aja terserah. Kalian kelola, kalian itu menggunakan Tableau. Nanti ada jadwalnya untuk kalian bisa presentasi. Nah, yang di dalam Zoom nanti, di dalam Zoom juga akan ke bagian presentasi. Ya, nanti ada waktunya kalian presentasi atau nanti kalian yang di dalam Zoom itu yang nggak bisa presentasi, maka harus wajib ke dalam mengunggah video kalian presentasi di YouTube atau Instagram. Jadi bagi kalian semua nih yang datang online juga, yang nggak kebagian untuk presentasi juga wajib mengunggah presentasinya di Instagram ataupun YouTube gitu ya. Jadi ya berbondong-bondong kalian buru-buru untuk bisa melakukan presentasi tersebut. Tidak ada pengulangan. Kalau mau pengulangan di YouTube aja ya, Reno. Kayak gitu. Oke. Nah, kalian di sini pada bawa laptop, bawa. Tapi punya laptop kan? Bener. Nanti kalau misalnya, nah, kalian nanti yang nggak punya laptop, tapi yang punya laptop itu wajib bawa. Ya, yang nggak punya laptop nanti bisa kita pakai lab. Jadi nanti minggu depan kita belajarnya di lab ya. Tapi yang nggak punya laptop pakai laptop sendiri. Salah. Yang punya laptop pakai laptop sendiri. Yang nggak punya laptop pakai lab gitu. Soalnya kan nanti kita berkelompok ya, berkelompok gitu. Oke, selanjutnya. Nah ini proses-proses integrasinya. Jadi kita lanjut aja. Lanjut. Ini kurang lebih sama nih ya. Terus lanjut. Dari kesimpulan cepet banget tapi kesimpulan aja. Oke lanjut. Oke selanjutnya udah habis. Habis. Oke deh. Kalau gitu coba kita cek di ini pertemuan berapa? 1 atau 2? Dua. Dua. Sekarang 2. Satu ya? Enggak slide-nya. Oh. Kenapa prank nih? Slide yang ke pertemuan 2 ini.
Kalian semua udah dapat kan tugas dari Kak Fitra yang Google Docs? Dapat ya. Tapi yang versi ini kan. Waduh. Lokalnya ya. Iya, iya, ya boleh. Tahun 2. Iya. Delay kan? Oh, delay. Ya, Kak Fitra ingetin lagi. Jadi nanti kalian bisa cari ya datanya kalian untuk yang kalian mau kelola. Ya, coba kalau ini datanya belum ada. Nanti ya, kita cari-cari datanya. Nah, nanti kita bisa presentasikan di 8 sampai 14. Ini versi teknik ya. Ini kita praktek. Ya, selanjutnya. Oke. Terus ini penjelasan tentang Tableau. Nah, kenapa sih nggak lanjut aja di visualisasi? Nah, kenapa sih kalian kelola data itu sebenarnya butuh nggak? Butuh, kenapa butuh banget yang namanya visual? Ya, kenapa? Ada yang tahu nggak? Agar lebih jelas dan menarik. Terstruktur. Ya, agar lebih jelas kata Steven. Kalau kata si Syakil lebih struktur. Kalau kata Amel apa? Kalau kata gue tiba-tiba lupa namanya tahu. Belakangnya si Samira siapa? Ya, ya kata Sandra apa? Kata-kata hari ini, ya, misalkan kenapa visual data itu penting. Itu sama kayak si Steven. Kalau kata Vinkan apa? Apa kan? Ya, boleh. Jadi sebenarnya yang tadi kalian yang Steven, Akil, Sanda, sama Vinkan bilang itu udah salah. Tapi masih kurang tepat. Ya, kenapa sih visualisasi data itu penting? Benar kata si Sakil agar lebih terstruktur. Benar kata Steven, Amel, Sanda kan biar lebih menarik. Tapi intinya adalah seorang analis itu akan kelola banyak data, ribuan data bahkan ya, bisa sampai 10.000 bahkan bisa sampai juta data mungkin, tapi mungkin sekarang mah sampai 10.000 sampai ribuan data. Ya, dari ribuan data itu kan pasti banyak angka ya. Misalnya data penjualan yang di Provinsi Banten, terus data penjualan pun juga bisa banyak. Ya, bisa apa sih? Bisa ada berapa ceweknya, ada berapa cowoknya, ada berapa produk, dari per produk itu siapa yang apa namanya? Dari per produk itu ada berapa yang minat, terus apa lagi ya? Tadi tiba-tiba di otak kepikiran apa gitu. Terus udahlah dia dikelola sampai pada akhirnya muncul sebuah hasil. Kalau hanya berupa grafik atau grafik, itu pasti si analis juga akan pusing. Tadi gue bikin apa ya? Gitu. Dan lain-lain. Nah, kita butuh yang namanya visualisasi visualnya. Butuh gambarnya. Gitu. Nah, menggunakan Tableau ini, itu data akan lebih jelas, akan lebih terstruktur, akan lebih menarik, akan lebih mudah untuk dibaca, untuk dipresentasikan, dan yang membacanya pun akan mudah dimengerti. Kayak gitu. Jadi nanti kalian semua ini akan mempresentasikan diri kalian sebagai analis. Ke siapa? Ke Kak Fitra dan Kak Harim. Ya, bagaimana caranya nanti dengan metodenya kalian, presentasinya kalian yang menarik? Karena nanti bocorannya dari Kak Hari akan siapkan hadiah siap best presenting. Kata dia. Best presenting. Oke? Kan kamu gak umroh, Steven.
Kan kamu nggak umroh, kayak gitu. Waduh. Apa? Mau nyoba itu ada. Mau nyoba Voucher beras. voucher beras juga boleh di Werman, kayak gitu. Ya, best presenting, ya. Oke. Best presenting itu kita akan mulai di 8 sampai 14. Dan best presentingnya akan diumumkan yang udah semuanya, berarti sampai di akhir pertemuan. So nanti kalau misalkan Kak Fitra lupa, tolong tagih janjinya kayak si Felix suka nagih janji ke Kak Fitra. Salah, suka nagih hutang ke Kak Fitra. Apa sih? Ya pokoknya gitulah, suka nagih ke Kak Fitra, kayak gitu. Ya kan Felix kan? Yang mana ya? Yang mana ya? Kayak gitu. Pokoknya nanti kalian tagih aja. Tapi yang pasti nanti akan Kak Fitra siapkan best presentingnya. Ya. Entah itu di pertemuan 14, entah itu di pertemuan 13, syukur-syukur. Nanti semuanya sudah selesai dan tidak ada yang misalnya unggah-unggah video, baik itu di YouTube maupun di Instagram. Oke? Nah, nanti kalian gaya presentasi seperti apa? Misalnya mau pakai aksesoris lah, mau pakai apalah dan lain-lain. Best presenting itu gak hanya satu orang, tapi satu kelompok. Berarti berarti Kak Hari mesti siapkan voucher beras sampai 4 atau 5 orang. Siap ya, kayak gitu. Oke, terus nanti kalian akan presentasikan juga bagaimana sih menginformasikan data yang apa sih? Data yang informatif, data yang mudah dibaca sama Kak Fitra dan Kak Hari juga. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenisnya ya, jenis visualisasi yang tadi Kak Fitra bilang. Sebenarnya ada banyak, ya bisa grafik, bisa diagram, bisa yang bulat-bulat itu ya. Itu diagram gak sih kalau yang bulat-bulat itu ya? Ah, apa bakso? Lapis gua. Nggak, bukan apa nih? Diagram, grafik, apalagi pokoknya ada banyak kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau ini kan yang umum ya, apa tabel. Ya si Fahri kira ngomong sama Kak Fitra, kan ingat terus yang Kak Fitra kemarin apa gitu. Nah, terus habis itu di di apa namanya, di ini yang kayak begini bentuknya itu lebih kayak klasik, umum umum dipakai. Tapi kalau misalnya yang analis yang sudah pakai, dia pasti udah nggak pakai yang seperti ini gitu. Pasti dia udah bentuknya, kalian akan penasaran ya pakai Tableau. Nah, saran dari Kak Fitra, kalian bisa belajar dari sekarang, kulik-kulik tentang Tableau-nya kayak gitu. Bahkan hasil dari Tableau itu ya itu bisa di-hash. Kalian pasti cakep banget ya, pinter banget kalau kalian dari semua mata kuliah kalian punya hasilnya sama satu semester di dalam scope. Misalnya si Sandra udah ngumpulin data-datanya dari di mata kuliah market research tersebut ya. Dari mata kuliah market research, kamu kelola datanya di science data. Pakai Tableau, keluar hasilnya, udah dipresentasikan, kalian hash, nanti muncul kode hashnya. If one day si Farid mau akses, dia harus menggunakan si kode hash tersebut, benar kan ya? Kayak gitu. Itu cakep banget pasti. Dibuatin paper ya, Mang? Oke, next. Give up. Waduh, belum juga pernah. Ya kan Steven ya? Nanti Steven juga mau bikin papernya kan? Enggak, BTW Bisgen 1-2 udah pada punya paper belum? Sudah kak. Beneran udah? Sudah publish. Udah di mana publish ya? Di Sandra. Oh, di Fraud. I-triple-I dong. Emang iya Dimas sudah ya? SCCIT ya? Iya. Kalau lalu? Oh. Belum. Tapi ada satu kan yang belum bisa selesai. Iya, sakit. Sakit sekarang. Aku ada satu kan yang kemarin udah diserahin, udah selesai semua. Ah, Tinggal tunggu submit. Nggak tahu ternyata sama kami atau saya ini. iya minta submit. Jadi nanti kan kalian kalau mau sidang, kalian kemarin udah nonton kan sidang skripsinya Timur kan, kayak gimana? Mereka udah, Timur itu tim Universitas Raharja. Gue lihat Farid kan, kamu ngomong tim Universitas Raharja, kayak gitu. Iya benar, gitu kan.
Oke, jadi nanti kalian kan tengah sidangnya saya, ya. Saya masih nanya juga Farid, saya pas. Apa? Apa? Tahu nggak? Apa? Sohib apa? Tahu juga sih Akil. Oke, jadi kemarin kalian udah pada lihat ya, misalnya mereka itu semua udah punya hasil. Hasilnya apa? Bentuknya paper. Nanti kalian skripsi bukan dalam bentuk yang apa? Yang kayak reguler ya, tapi nanti bentuknya seperti buku untuk hasil skripsi kalian. Jadi ya kemarin-kemarin nih dosen-dosen ini bilang dosen buat kuliah tanpa skripsi. Ya memang kuliah tanpa skripsi, tapi formalitas yang untuk itu kita tetap jalan. Dan hasilnya bukan skripsi tebal-tebal, tapi bentukannya buku. Kalau kalian mau lihat seperti apa, itu bisa lihat di perpustakaan ada punyanya si Eva, Ayu Nabila, Resti Anggraini, Dwi Aprilia Sari. Kapitra ya. Kapitra masih bentuknya hibah. Bentuknya Kapitra hibah baik S1 maupun yang S2-nya. Tapi kalau yang sekarang S1-nya yang di situ bentukannya seperti buku. Tapi em, persyaratan yang ada di kampus kita tetap jalankan. Tapi hasilnya seperti buku dalam-dalamnya. So kalau misalnya kalian penasaran, kalian ternyata punya Kak Eva tebel ya. Tebelnya bukan karena tebel dari dia tulisannya, tapi tebel karena hasil karyanya dia. Karena gitu. Jadi kalau misalnya si Akil eh, menceritakan seorang boxer, bener boxer kan bilangnya ya, boxer yang aktif kuliah di Bisnis Digital Universitas Raharja. From boxer to academic. Ya, kan itu seru ya ceritanya gitu kan. Gimana caranya gue sebagai mahasiswa Raharja memanfaatkan kreditibilitasnya sebagai mahasiswa untuk bisa mengharumkan nama gue sendiri, nama Syakil, dan juga di mana tempat gue berkembang, yaitu di Universitas Raharja. Keren banget itu Syakil. Tepuk tangan lu dong buat Syakil dong. Dikit lagi dia mau ini ya, mau kompetisi ya. Widih. Apa kamu kompetisinya? Saya sisa waktu ini saya vakum dulu. Tapi kalau kampus nyuruh saya tetap turun. Oh gitu. Ya udah nanti Kak Fitar bilang lah. Oh, Harus ada kampus ini. Iya, gitu. Kalau itu sampai nasional, kan keren sampai senasional, kompetisi nasional. Udah, Kemarin nasional. udah menang gak? Salah. Salah. Kalah poin ya. Nah itu kayaknya kurang menginformasikan di grup. Bilang, ayo dong pada datang kok. Afitra seluruh AI datang. Gimana gitu? Support buat Syakil. Ya, jadi nanti next Syakil ikut-ikut lomba. Terus nanti kabar-kabarin di grup supaya nanti kita bisa nonton Syakil jadi supporter. Gitu. Tim support. Ya kan? Gitu. Nah, itu nanti kalian bisa lihat seperti apa dan lain-lain. Bahkan di tahun 2020 atau di 2021, Afitra juga pernah belajar tentang teknik ini. Zaman Kapitra kuliah S2 kayak gitu kan. Dan beberapa paper pun juga ada pakai Tableau. Nah, Tableau selain Tableau juga ada namanya Force Viewer, tapi itu lebih atas lagi. Ya, lebih level up-nya lagi. Selain Force Viewer ada lagi namanya enggak, sebelum Tableau itu ada SPSS Force Viewer. Yang kemarin kita pakai itu apa sih? Ya, Smart PLS kayak gitu. Tapi kalau Smart PLS Kak Fitra nggak terlalu mempelajari kayak gitu. Kemarin yang belajar Smart PLS itu siapa sih? Kamu di mata kuliah siapa? Oh, Sincon. Siapa? Mata kuliahnya siapa? Enggak, aku pribadi. Oh, pribadi. Terus kenapa nggak bikin paper? Udah, Pak. Oh, itu pakai paper itu. Pakai SP, pakai Smart PLS kayak gitu. Nah, itu juga bisa, ya kan? Oke. Terus dilanjut. Oke, di sini ada interaktivitas tentang Tableau. Kita lanjut lagi. Ini ada uji-uji iterasi. Oke, lanjut.
Nah, kesimpulan boleh nggak kita cari di YouTube? Kita duduk situ aja ya. Boleh. Jangan ngeliatin kami terang, ngeliatnya di situ aja ya. Jangan. Oke, kita coba buka di sini ya. Ini kalau geser tuh gimana sih, Hari? Geser ke sini tuh gimana sih? Ya, gimana sih, Bu? Coba cari. Oh, Kok karena nggak ada itu ya? Oh iya, nggak ada isinya. Nggak ada, iya. Oke, ini di sini ya. Posisinya kita buka pakai ini. Oke. Sini kita coba searching YouTube, oke? Atau langsung ke sini di tab blue. Oke. Nah, this one. Jadi nanti kalian bisa download di sini, ada for desktop, ada juga untuk Mac juga. Oke. Nanti Kak Fitra pun juga sama, akan sama-sama belajar juga dengan kalian. Oke, terus nanti kita bisa coba ambil dulu di sini tentang trend. Oke. Kita dulu ya. Terus oke. Di sini ada apa ya? Ada jelasin tentang Tableau versus Power BI. Coba kita tonton ini dulu satu atau kita tonton ini satu. Ini aja deh. Kita mau ini ya. Iya. Oh, ada. Selama beberapa tahun terakhir dalam pekerjaan sehari-hari saya. Jadi, salah satu pertanyaan paling umum yang saya dapatkan sebagai analis data adalah, haruskah saya menggunakan Power BI atau Tableau untuk perangkat lunak intelijen bisnis saya? Kedua nama ini muncul karena keduanya merupakan pilihan paling populer di pasaran saat ini. Jadi, apa kabar para pecinta data? Saya Luke dan saluran saya membahas tentang teknologi dan keterampilan untuk ilmu data. Saya ingin berbagi wawasan saya tentang bekerja dengan Power BI dan Tableau. Saya telah bekerja dengan kedua perangkat lunak ini selama beberapa tahun terakhir dalam pekerjaan sehari-hari saya. Jadi, saya memperoleh banyak wawasan dan pengalaman dengan keduanya yang ingin saya bagi. Saya banyak dan banyak taman akan dua enggak ini ya ini saya pertanyaan yang saya kan ke anak terus kan dia follow kita belum pernah di game saya kan di Pak saya yang di paling jadi apa
Saya selalu teknologi dan saya berwawasan ya bekerja power dan dengan peperangan ini beberapa dalam pekerjaan sehari-hari saya. Jadi saya memperoleh banyak wawasan dan pengalaman dengan keduanya yang ingin saya bagikan dengan Anda. Dalam video hari ini kita akan membahas banyak perbedaan utama dan juga banyak kesamaan utama antara kedua perangkat lunak ini. Kemudian di akhir video ini, saya akan membahas dan memberikan rekomendasi saya tentang cara memilih Tableau atau Power BI. Jadi, mari kita mulai. Kita akan mulai dengan memahami apa itu Power BI dan juga apa itu Tableau. Baiklah, mari kita mulai dengan Power BI terlebih dahulu. Power BI adalah layanan analisis bisnis yang berasal dari Microsoft. Karena berasal dari Microsoft, Microsoft memiliki banyak pilihan populer lainnya seperti Word, Excel, dan Microsoft. Microsoft memiliki banyak. Nah, sampai untuk di Microsoft itu dia ada Google Analytics, ada Sales, dan lain-lainnya. Pilihan populer lainnya seperti Word, ada Partner Center, ada Azure Backup, ada Customer Service, juga bahkan Analytics-nya. Excel, dan PowerPoint. Power BI sangat cocok dengan ekosistem ini. Power BI hadir dengan aplikasi desktopnya sendiri. Aplikasi ini memiliki banyak sinergi dengan. Nanti kurang lebih juga akan seperti ini. Gambar-gambarnya kalau untuk yang tableau, tapi selain dia bentuknya tabel, grafik, atau bulat-bulat kayak gini, pun juga nanti ada bentukannya untuk yang per negara. Excel. Jadi, aplikasi ini memiliki backend yang serupa tempat Anda dapat menggunakan Power Query untuk mengakses data yang ingin Anda dapatkan. Tetapi kemudian frontend yang jauh lebih tangguh untuk memungkinkan Anda memvisualisasikan data dengan lebih mudah. Saya menyebutnya layanan analisis bisnis karena ada beberapa penawaran berbeda yang disertakan dengan Power BI. Jadi, Anda dapat mengaksesnya melalui komputer, tetapi Anda juga dapat mengaksesnya melalui ponsel, melalui aplikasi mereka. Mereka memiliki metode untuk mengaksesnya secara daring melalui embedded dan mereka bahkan memiliki layanan Power BI mereka sendiri yang merupakan aplikasi yang dapat Anda akses melalui perambat internet dan berbagi serta berkolaborasi di dashboard. Layanan ini juga sangat cocok bagi mereka yang berada di ekosistem Microsoft Office 365 karena menyediakan lokasi yang dapat Anda tuju untuk mengakses dan mengontrol akses ke dashboard tertentu, lalu menghosting data Anda di layanan ini. Dengan begitu, data dapat diperbarui secara otomatis dan diisi dengan wawasan terbaru dan terbaik. Beralih ke Tableau. Nah, ini kita coba. Tableau adalah perangkat lunak visualisasi data yang diakuisisi pada tahun 2019 oleh Salesforce. Tableau menurut saya sebenarnya lebih dinamis daripada Power BI karena Tableau tidak hanya berfokus pada organisasi. Jadi dia bentuknya seperti ini. Kalian ada masukin datanya, itulah sheet itu. Ya kalau kalian ada lihat yang hijau-hijau, itu kan ada yang sheet itu. Nah, itu nanti kalian masukin datanya di sana. Misalnya ada data apa, kalian masukin, nanti kita tinggal yang namanya, nggak usah di zoom ya. Tinggal yang namanya kita tarik. Nah, ini seperti yang tadi Kak Fitra bilang ya. Ada untuk yang negara, bentukannya bisa juga bentuk kayak globe kayak gitu. Terus ini market review, kita ada yang grafiknya juga seperti ini. Bahkan di sini kita bisa bentuk mau yang seperti apa dan lain-lain. Dan bisnis, tetapi juga memiliki fokus yang sangat kuat pada komunitas dan kolaborasi. Jadi, pertama-tama mari kita fokus pada aplikasi dan penawaran bisnis dan organisasi yang mereka miliki. Untuk ini, mereka memiliki aplikasi yang mirip dengan Power BI yang dapat Anda akses di desktop dan menggunakannya untuk memvisualisasikan. Mereka juga memiliki aplikasi lain yang disebut Tableau Prep Builder yang memungkinkan Anda masuk dan benar-benar membentuk serta mengubah data. Nih, ini dia ada banyak ya datanya. Nah, ini tadi Kak Fitra bilang. Ada yang namanya integrasi, ada juga namanya koneksi. Saling integrasi, saling koneksi. Yang tadi kalian lihat, yang part di sini. Dan menggunakannya untuk memvisualisasi. Ini, part ini, dia sedang mengintegrasikan datanya dia, misalnya ke bagian cloud, ke bagian apa, dan lain-lain. Mereka. Nih, report sales. Jadi di sini, dia punya data atau dia udah buat kelola data tentang garden sales, terus dia akan integrasikan ke dalam pivot salesnya atau saling integrasi ke data-data lainnya yang memang dibutuhkan untuk bisa menunjang keputusan. Saya juga memiliki aplikasi lain yang disebut Tableau Prep Builder yang memungkinkan Anda masuk dan benar-benar membentuk serta mengubah data sebelum mengirimkannya ke Tableau.
Jadi bagi yang sudah familiar dengan Excel atau Power BI, ini sangat mirip dengan Power Query yang sudah disertakan dalam Power BI. Tetapi sekarang dengan Tableau Anda memiliki aplikasi terpisah untuk ini. Lalu untuk Nah, tampilannya visualnya lebih ini ya. Kalau kami Fitra bilang bisa lebih menarik. Bahkan ini nanti akan keluar banyak data-data. Kalian tinggal bisa cek. berbagi pekerjaan Anda di sana, Jadi bentuknya mereka gak hanya tabel, gak hanya grafik, gak hanya yang bulat-bulat itu dua diagram, pilihan tapi juga berbeda. banyak yang Mereka lain. memiliki Tableau daring dan Tableau server. Tableau daring memungkinkan Tableau untuk menghostingnya untuk Anda jika Anda tidak memiliki server, tetapi mereka mengenakan biaya yang sedikit lebih mahal. Lalu Tableau server dan untuk itu Anda akan menghostingnya sendiri dan Anda dapat berbagi dashboard Anda di layanan ini melalui akses melalui peramban web Anda. Lalu saya sebutkan aspek komunitas dan kolaborasi dari ini. Jack Desktop ini secara gratis. Anda dapat mengunduhnya ke komputer Anda dan dari sana Anda dapat membuat visualisasi khusus lalu mengunggahnya ke Tableau publik yang merupakan aplikasi daring yang beralih ke biaya, kita akan dipahami. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, Tableau publik adalah layanan, Tableau server atau layanan Power BI. Produk Microsoft lainnya, Anda memiliki pita di bagian atas tempat Anda dapat memilih berbagai opsi. Lalu Anda memiliki lokasi dashboard di sini. Tempat Anda akan membuat dashboard dengan semua visual yang berbeda. Visual itu sendiri. Jadi panel visualisasi tempat Anda dapat memilih visual yang berbeda, lalu menyesuaikannya, lalu bidang data Anda. Jadi, masuk dan pilih data Anda. Dan untuk ini, saya telah memuat datanya. Jadi, untuk Power BI, semuanya tentang memilih visualisasi yang Anda inginkan terlebih dahulu, lalu memilih data untuk mengisinya guna benar-benar membangun visualisasi itu. Jadi, mari kita mulai dengan diagram batang untuk memulai. Jadi, Kita coba sekarang cek untuk dasar-dasar dalam Tableau. Ini pembuatan dashboard COVID-19. Halo, itu Ini lagi dia dengan kalau datanya jadi data kita tutup mungkin yang peserta atau penyakit kasih yang data. COVID-19. Nah, Kita coba cek dari sini. biasanya orang-orang tuh mulai pindah ke tools-tools macam kayak gini tuh ketika Excel mereka itu udah nggak bisa dipakai. Oh, dia. Nah, di video ini gue pengen ngasih gambaran aja sih buat teman-teman yang pengen nyobain Tableau atau teman-teman nih yang ngerasa Excel-nya itu sudah tidak bisa untuk digunakan untuk mengolah data lagi atau terlalu berat, mungkin bisa consider untuk migrasi ke tools-tools semacam ini. Dan kali ini gue juga tetap mau nyobain bikin dashboard COVID-19 seperti yang di video. Yang pertama bisa download gratis dengan cara nyobain free trial dulu selama 14 hari. Atau bisa juga teman-teman pakai kartu pelajar teman-teman kalau yang masih ada Nah, buat pakai kartu di pelajar. submit dan apply student or teacher list license. Jadi dapat 1 tahun license free untuk pakai Tableau. Nah, untuk datanya sendiri, gue pakai data yang gue download dari Kaggle. Jadi Kaggle ini sebenarnya salah satu situs komunitas data scientist dari seluruh dunia. Dan di sini banyak orang Indonesia-nya sih. Dan gue juga dapat datasetnya di sini. Nih, tadi Kak Fitra bilang, kalian nanti coba cari case, cari data. Data itu kita download di Kaggle, sama ada nih data, kalau nggak salah namanya, nah ya, data pusat ini yang untuk khusus yang di Indonesia-nya punya. Ya, kalian bisa cari semua data di sini, atau bisa juga di databooks sini, atau kalian bisa searching di Google, download data in the world. Siapa yang nguap itu? Bukan gua, Kak. Siapa? Mau itu. Steven, berarti kalau Steven ngantuk, cuci muka dulu. Gua, kan? Oh, bukan. Yang ngomong itu. Siapa? Ngomong itu. Siapa? Gak tahu. Steven ya, berarti Steven itu cuci muka dulu. Kebanyakan itu.
Oke, ini ada banyak data-data misalnya di World Bank Open Data, terus download the data, atau data data download data pengguna. Misalnya, kalian mau cari data pengguna internet. Nah, ini kan bisa cari di Google yang seperti ini. Misalnya, apa aku mau kembangin tentang data pengguna provider yang ada di Indonesia. Ada banyak ya provider yang di Indonesia itu kayak apa aja sih? Telkomsel, Indosat, XL, Tri, lagi Axis. Apa? Halo itu termasuk Telkomsel bukan sih? Iya kan ada satu grup, banyak grup-grupnya. Gitu ya. Apa? Asia. Aku kartu Asia masih ada sekarang. Nggak ada sih, nggak tahu sih. Emang Excel udah, bisa ada XL, Indosat, Telkomsel, Axis, Bayu gitu. Orang Jawa tuh. Bayu. Jawa. Kayak gitu, bisa ada banyak ya. Nah, di situ nanti kalian akan cari tuh datanya provider per provider. Misalnya di Indonesia di Google nggak ada semuanya keseluruhan. Berarti kalian cari per provider kayak gitu. Baru kalian kelola, kalian olah data tersebut. Terus habis itu nanti akan muncul nih kalian, kalau kayak gini aku mau cari siapa yang paling banyak siapa yang paling banyak, siapa provider mana yang paling banyak penjualannya atau yang paling banyak yang digunain. Terus habis itu provider mana yang sering dipakai sama cewek-cewek, sering dipakai sama cowok-cowok. Itu tadinya apa? Berselingkuh, nggak bercanda. Kayak gitu. Terus ada berapa banyak nomor cantik ya. Terus yang siapa yang paling banyak yang digunakan untuk nomor cantik, nomor bisnis, kalau misalkan suka tahuan kayak gitu ya. Terus di sini kayak gini ya, ada pengguna dan lain-lain. Terus kalian akan mengeluhkan, bilang, Kak, soalnya bayar dan lain-lain. Ih, caranya banyak pakai ChatGPT lah, atau nggak pakai dari AI lah, untuk apa, kayak gitu. Tapi please, mengelola datanya jangan pakai AI, pakainya kayak dulu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini itu dari orang Indonesia, namanya Mas Hendra. Hendra, no. Oke, thank you ya Mas Hendra, udah ngasih data di sini. Nah, teman-teman download Tableau, kemudian install Tableau-nya, terus kemudian download yang ada di website WHO. Nah, kita bakal coba bikin mungkin 3 chart ini kali ya. Chart pertama, Maps. Terus yang kedua, yang confirm case sama date-nya. Terus yang ketiga, mungkin kita breakdown by provinsi. Nah, semuanya nanti bakalan Indonesia. Oke, kalau gitu, sekarang kita buka tabel kita. Nah, ini udah mulai main-main ya. Oke, kita ada dalam aplikasi Tableau. Di sini ada beberapa opsi ya. Kalau misalnya teman-teman mau import data, bisa dari Excel, bisa dari... Nah, part yang di sebelah sini, ini yang sebelah sini nih, kalau kalian kelihatan ya, ini ada kalian mau upload dalam seperti apa? Ada Microsoft Excel, ada text file, JSON, PDF, special, statistical. Kalian kalau bisa dicek, kalau cek more itu ada yang Excel, bisa dari JSON dan sebagainya. Nah, berhubung tadi file itu adalah file CSV, kita bisa langsung pakai more saja. Kemudian masuk ke datanya CSV. masuk ke file yang sudah kita download tadi, yaitu COVID-19 Indonesia time series all CSV. Kita langsung open aja. Nah, ini udah mulai banyak kan? ini Datang setelah kita data-datanya. buka datasetnya, nanti mungkin bakalan keluar seperti ini. Jadi ini adalah tampilan utama untuk kita bisa manipulasi data source kita. Dan di sini juga teman-teman bisa nambahin tabel-tabel lain sih kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak macam relationship atau mau cobain join dari banyak data jadi satu. Tapi berhubung kita filenya adalah file COVID,
dan kita cuma mau nyobain satu file aja ya udah, nggak perlu nambahin lagi. Cuman mungkin kita bakalan cek lagi datanya, format datanya. Jadi pastiin ya, sebelum teman-teman ngolah datanya itu, teman-teman harus ngecek isi datanya seperti apa. Jadi jangan sampai datanya itu masih belum clean, atau masih ada ini yang rancu, istilahnya field-field yang rancu, tabel-tabel yang rancu, makanya harus dilihat dulu. Nah kayak gini, tadi itu sebenarnya aku udah ngecek tuh ketemu tuh. Jadi di sini tuh ada field location. Nah locationnya itu ada provinsi dan ada juga ini country. Nah nanti jadi eh, jangan lupa misal kita mau bikin visualisasi di filter. Jadi nggak bisa semuanya langsung di tipe gitu aja. Jadi harus kita filter. Jadi nanti kalian udah dapetin datanya, itu kalian mesti yang namanya difilter, dicek dulu. Misalnya eh, ada total, ada berapa, ada dan lain-lain. Itu malah dia masukinnya bukannya angka tapi malah huruf. Misalnya dia masukinnya jadi ya tulisnya 10, pakainya keterangan dan bukan angka. Nah itu mesti kalian filter, mesti kalian cek dulu, kayak gitu. Sebenarnya nanti kalau misalnya kalian nggak cek pun akan ketahuan juga, nanti datanya juga akan error, kayak gitu. Oke, oke, super. Langsung manipulasi data yang kita punya. Jadi di sini ada tabel, tabel, tabelnya itu kolomnya apa aja. Jadi research ini macam tabel yang udah bisa bisa diagregat. Nah, lupa. Jadi kita tadi kan mau coba Ya, duplikasi. iya. Kan kita mau belajar belum? Gimana sih Dimas? Nggak, tadi kira ada yang lain itu. Apa? Jelas, pikirnya apa. Ya udah. Ayo, ya. Jadi kita kan tadi mau coba duplikasi website yang ada di sini. Nah, sekarang kita mau sebelum kita mulai bikin chart-chartnya, kita harus identifikasi dulu nih chart mana aja yang mau kita bikin. Jadi kalau dari gue mungkin jadi ada chart satu, maps satu, terus dulu. Nah, coba di part ini kalian tonton, ada suara bayi itu, ditonton cara dia mengelola datanya seperti apa, ya. Oke. Dua, mungkin ini bisa diambil. Dua, yang ini apa namanya secara daily cases. Terus kemudian ada confirm case, jadi ini untuk all the time. Terus juga ada confirm that all the time. Mungkin itu ya. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Sama ini kali ya. Sama breakdown per daerah. Mungkin itu aja cukup. Nggak usah banyak-banyak. Jadi ada lima. Berarti kalau kayak gitu kita bakalan di sini kita bakal nyiapin 5 sheets. Mungkin biar enak kita tulis dulu sheetsnya. Jadi yang pertama tadi apa? Match distribution. Oke. Terus kedua tadi ada daily new cases. Yang ketiga breakdown. Kemudian yang ke tadi confirmed cases. Schedule update. Oke. Jadi worksheet ini sebenarnya kayak apa ya, kalau di Excel mungkin ya sekali ya. Jadi tempat kita bikin chart yang kita butuhin. Jadi nanti sistemnya itu gini. Jadi di sini bakal ada yang namanya dashboard. Nah, dashboard ini nanti isinya bakalan chart-chart gitu kan. Dan chart-chart itu tadi kita bikin di worksheet ini lagi. Jadi gitu. Jadi kita bikin worksheet dulu. Habis itu udah selesai semuanya, kita bakal masukin ke dashboard. Oke, kita akan mulai satu-satu. Yang pertama, yaitu adalah
map distribution COVID. Jadi kita akan bikin maps distribution COVID berdasarkan provinsi. Oke, provinsi masukin ke row. Oke, masuk. Oh ya, jangan lupa provinsinya di filter. Nolnya nggak usah. Dari Indonesia tuh. Oke, oke, semuanya aman. Dari yang aneh-aneh. Kita oke. Kemudian di sini adalah apa ya istilahnya angka new cases-nya. Kenapa? Kita pakai new cases saja atau pakai total aja? Oh, pakai new cases. Karena di sini kan new cases nanti bakalan di aggregate semua dari time series-nya dari tanggal awal mulai ada COVID di Indonesia sampai sekarang. Jadi kita pakai new cases. Karena kalau kita pakai total case, kayaknya nanti bakalan jadi double count gitu sih. Jadi kita pakai new cases. Nah, new cases kita masukin sini. Oke, sekarang udah ketahuan province new cases. Terus gimana cara kita bikin ini jadi maps? Nah, di sini tuh ada opsinya nih, show me. Jadi teman-teman di sini bisa milih tampilan seperti apa yang mau disajikan di chartnya. Karena kita mau distribusi di maps, kayak maps gitu, kita pilih ini. Nah, langsung ke generate. Jadi longitude sama longitude-nya. Terus kemudian langsung kita bisa melihat di sini, kayak ini di Jawa Timur. New cases-nya total ada 103. Ini new cases total, tulisannya new cases, tapi sebenarnya ini adalah total case dari tanggal awal awal ada COVID di Indonesia sampai sekarang. Itu, gitu. Oke, udah deh. Bagian untuk bagian atas udah. Kemudian kita bikin yang daily new cases. Dengan cara yang sama, kita masukin. Oh iya, karena kita mau nyari daily new cases, kita nggak perlu nyari ini nih, masukin province. Kita hanya perlu masukin yang pertama new cases-nya. Apa yang namanya? Oke, kemudian di Temuan ya, COVID apa? kita bisa masukin date. Date-nya kita, oh sebelum kita, ini kan tahun aja ya. Mungkin kita bikin chart dulu, kita mau catat seperti ini. Nah, tapi kolomnya, tapi kita maunya nggak mau tahun, kita maunya efektif. Karena kita mau tahu awal hmm, dari awal ada COVID di Indonesia sampai hari ini. Satu. Nah, ini udah ketahuan dari new cases-nya yang ada di Indonesia. Tapi gue mau cross-check lagi nih. Gue nggak mau kita double count. Makanya di location, tadi karena gue tahu, nah di sini itu ada provinsi, tapi ada Indonesianya nih. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Karena itu bakalan ngebikin data kita double count. Jadi, either kita milih semua datanya, atau kita cuma pilih datanya yang Indonesia aja. Sama aja sih. Nah, untuk case ini, gue bakalan milih data yang Indonesia aja. Ya, emang dia udah ada agregatnya untuk di Indonesia, new cases-nya seperti apa per tahunnya. Enggak, enggak. Aku nggak bakal pakai Indonesia karena apa? Aku baru ingat di dashboard nanti, gue mau nanti ada slicing-nya. Jadi kalau misalnya kita pilih di daerah tertentu, ini chart-nya juga bakal berubah sesuai dengan slicer-nya. Makanya akan aku balik, jadi aku akan pilih semuanya kecuali Indonesia. Sekitar oke. Oke, oke. Ini sepertinya make sense. Karena tadi itu, karena chart-nya masih sama ya. Tapi cuman bedanya di sini tadi totalnya ada sampai 20 ribuan dan sekarang 14 ribu. Jadi emang kasus realnya segini. Oke, new cases udah.
Terus kemudian breakdown per provinsi kita bakalan pakai data tadi provinsi, terus kemudian kita pakai new cases juga. Kita coba cepetin dulu ya. Udah, mungkin ini agak dibesarin. Caranya gimana? Diklik instead of new cases kita masukin new udah. Ini udah yang di 1, 2, 3, 4, 5. Udah di database yang paling New udah. Jadi kita Nah, lihat oke. cara dia Habis itu teksnya kita bikin 24 bold, 24 bold. Terus habis itu warnanya merah. Alright. Tuh, 24. Alright. Oke, berarti udah semuanya. Kita tinggal masukin semua itu di dashboard kita. Caranya, Nah, tadi kan dia untuk bisa menghasilkan data yang sudah dikelola, itu dia ada buat sampai di 5 database. Yang ada maps, ada daily new cases, ada breakdown, ada confirm, ada date-nya. Nah, dari 5 itu nanti akan dijadi satukan di dalam satu dashboard. Sehingga di dalam dashboardnya ini nanti akan menghasilkan sebuah data yang sudah informatif dan lain-lainnya. Kita coba cek lagi. di sini kita pakai yang floating. Jadi betul. Nah, di sini, nah ini. Jadi kita pakai floating, kenapa? Karena kalau gue sendiri lebih suka gitu sih, daripada tile, mungkin oke nanti bakal rapi, tapi tuh, ya nanti kita bisa rapi sendiri loh. Jadi kita pakai floating aja. Jadi, pertama maps distribution, title-nya bilangin aja, D, D. Oke. Ini kalau kita mau pindahin, kita harus sambil pencet save. Oke. Oke. Aku baru ingat, karena aku di sini, ini colornya aku kasih jadi warna merah aja. Karena ini kan agak menyeramkan. Nah, ini ada legend. Oh, harus ini aja. Terus sudah. Oke, udah. Terus habis itu bawahnya ada daily new cases. Kita masukin sini. Daily new cases. Title kita yang lain. Sini. Oke. Terus di sini, ini mungkin kita bisa hilangin juga yang sebelah sini, tapi ya nggak apa-apa. New cases, kita ada tambahan ini, confirm sama ya. Kita masukin confirm case sini, tentang yang lain. Ini, ada confirm. Detailnya dihilangin. Oke, oke. Lain, mungkin yang kalau bagus, kita tambahin teks. Uh, Sekalian, yang bawahnya, terus nanti bisa dirapiin sendiri sesuai ya breakdown per province. Oh iya, aku ini apa namanya
Kita di sini kan kita bisa nih kalau present kayak gini, kalau diklik, tapi ini kan nggak ada interaksi nih. Nah, kita mau bikin dia itu interaksi satu sama lain. Caranya adalah Jadi dari data semua itu dijadiin satu sama dashboard tab. Pasti tadi kalian berpikir, cuma tinggal naro-naro doang, ya kan? Tapi nggak hanya naro-naro, tapi dari semua yang udah kalian buat itu bisa saling integrasi. Yang jadinya satu adalah satu kesimpulan. Nah, di sini caranya. kita masuk ke dashboard, terus di sini ada action. Nah, kita add action, filter, tiap sawit, show all value aja. Ini aja, ini kita tulis aja slicing. Ini udah langsung aja di oke. Oke. Nah, jika kita present dengan mode presentasi, kita akan bisa klik di sini nih, Jawa Timur. Oke, Jawa Timur. Jadi udah langsung ketahuan. Connect gitu ya. Connect. Jadi saat kita pilih di Jawa Timur, ternyata di Jawa Timur itu yang ketahuan case-nya dia COVID 100.000, yang udah meninggal ada 7.000. Ya, terus kalau misalnya dari per provinsi ini kan karena berdasarkan dari gambar ini kan berdasarkan di kita visual dari si provinsi ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari ya hariannya atau kayak gimana, data dari sini. Oh, di sini Jawa Timur. Confirmnya ada 103, data 7.194. Kurvanya seperti ini. Ini kurvanya yang sudah khusus untuk di Jawa Timurnya aja. Jadi bukan yang seluruhnya kan. Kalau tadi kan ada seluruhnya. Kalau ini khusus untuk di Jawa Timurnya. Kemudian kita bisa Jawa Tengah. Terus ada Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Papua, lagi Sumsel. Nah, oke. Jadi sepertinya sudah selesai. Tadi kita mau cobain ini, sama ini. Dan sudah jadi. Oke, jadi Oke. Nah, itu kurang lebih yang nanti kalian bisa presentasikan untuk hasil analisa kalian di pertemuan 8 sampai 14. Sangat mudah ya. Oke, ditunggulah Mas Arul dan Mas Iwan. Kan ditunggu nanti mau best presenting apa? Iya, jadi hanya satu case-nya aja. Jadi hanya satu case yang kalian ambil, terus nanti kalian presentasikan di pertemuan setelah UTS di 8 sampai 14. Kalau itu maksudnya beres presenting apa enggak? Mana dalam bentuk apa gitu? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalian bisa misalnya ada dress code-nya, terus juga dari segi kalian bicaranya. Karena kan kalau untuk presenting itu kan harus main ya body language-nya ya. Ada harus begininya, terus bagaimana cara si presenternya itu bisa menunjukkan datanya sebelah sini ya, visualnya sebelah sini dan lain-lain. Itu semua ada penilaiannya. Kayak gitu nanti akan dikasih hadiah per orang meskipun itu per kelompok sama Mas Hari. Kayak gitu. Ya, apa? Apa kata dia? Kan katanya mau beras. Mau beras. Beras lebih penting kan? Kayak gitu. Ya, ya udah. Harus ini dong, harus semangat, harus bisa presenting. Pokoknya usahakan berbondong-bondong semuanya presentasi baik itu dalam Zoom ataupun yang di sini. Karena kalau misalnya nggak presentasi, kalian mesti nunggu sampai semuanya udah presentasi, baru dikasih tahu siapa yang best presenternya. Oh ini semangat ya. Oke. Nah, saran dari Kak Fitra, karena kan minggu depan itu kita udah mulai masuk ke dalam tebunya, belajar praktek dan lain-lain. Itu kalian udah bisa namanya download dari sekarang yang punya laptop ya, bawa laptopnya minggu depan, download aplikasi tebunya. Itu tadi udah dikasih tahu ya, dia free 1 tahun menggunakan license student. Kalian tinggal masukin KTM mahasiswanya kalian KTM. Oke. Iya. Kayak gitu, oke? Nah, dari Kak Mitra,
mengakhiri kelas ini. Nanti akan dipandu lagi sama Hari dan juga sama ada Mas Bintang. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Thank you so much, Kak. Oke, kita lanjut ya. Ya, apalagi? Simak nih, ini akan ada teman kita dari Creative Design akan memaparkan materinya perihal teknik vectoring. Oke, oke, Bintang, nggak usah lama-lama lagi, Bintang. Langsung kita sambut Bintang. Bintang. Guys, sebentar ya. Yang ada mata kuliah akuntansi manajemen, bisken tiga ada nggak? Coba dicek jadwalnya. Akuntansi manajemen. Coba dicek di portalnya. Udah di enter belum? Itu yang bawa. Ya, udah di enter belum? Itu yang bawa. Oke. Itu yang ngajak. Udah di enter belum? Oh iya. Rental ya? Belum rental kan? Itu ada asigman hari bulan Zoom Sabtu ya. Terus dibuat cermin. Oke. Dibuat cermin. Kaji. Terus lagi berapa beli? Bisken juga. Bisken cuma kalau mau besok Zoom ya bisa, kalau kalian nggak sibuk bisa Zoom besok ya. Sibuk. Udah ya belum kelasnya? Yang ada mata kuliah asing ini apa, manajemen akuntansi, udah ada belum? Udah. Jangan lupa dikerjain ya asikmennya. Iya, di Sabtu. Yang ada mata kuliah akuntansi manajemen. Soalnya di gua nggak ada semua sih, biskuit tiga. Cuma beberapa doang. Kalau ini apa? Jadi ada dong di guru di AG. Bisa tembak. Udah ini belum? Kapal ke rumah tuh kayaknya mau atas dulu ya. Lolas aja nggak sama aja. Lolas. Kasar banget sih kamu. Udah kan ini. Kasar banget deh. Coba belum ada kan? Oh, nggak ada sama. Sama apa? Sama apa? Semua.
Simak ya. Simak dari Kak Bintang yang tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama gue adalah Bintang Raden Henry, dan untuk sekarang mesin berapa sih? Mesin 4 ya? 4 ya. Untuk konteks gue udah lulus sih sebenarnya, dan sekarang gue lagi lanjutin kuliah di dengan prodi wirausahaan. Dan sebelumnya tuh gue fokusnya di multimedia, jadi sekarang sejajar lah. Dan pengalaman gue di bidang kreatif ini pas awal-awal magang di pas 2023, gue megang Instagram apa inkubator, seperti misalnya berikut nih desain-desainnya. Desain yang pertama nih yang international seminar yang paling kiri itu ketika pas SMA 2023 ada kampus dari IUM yaitu International Islamic University of Malaysia, yang dimana mereka melakukan kerjasama bareng UR di sini. Dan yang kedua ini adalah Merry Christmas, yaitu tentang Natal, dan yang ketiga ini Happy New Year. Dan selanjutnya setelah Februari 2024 itu megang Instagram UR sebagai content creator-nya. Ini pas awal-awal tapi pas awal ini pas awal-awal banget sih, ini pas masih Februari 2024, dan bisa dilihat juga ya desain-desainnya kayak masih berantakan juga, dan terlebih di gambar-gambar orangnya yang paling kanan nih kayak masih gelap banget kan untuk skin tone-nya. Dan selain megang desain juga gue megang video-videonya, seperti misalnya video Vina kemarin pas sebagai finalis Kandong. Oke, paling gua skip dulu aja di sini. Dan tujuan proyek yang pertama di sini adalah untuk sih yang ikut KDS ada nggak? Yang ikut kelas KDS? Iya. Saya. Ada nggak? 8 orang ya? Iya, kurang lebih. Yang lain ada berapa? Ini nggak masuk, Kak. Nggak masuk ya? Iya. Oke, ya, goal pertama kalian tentunya untuk menguasai software desain grafis sih. Dan semua itu tergantung kalian mau apa ya. Misalnya di sini sih fokusnya ke Adobe ya. Seperti misalnya Photoshop, Illustrator. Dan kalau video editing pun misalnya kita pakai CapCut juga, dikarenakan kebutuhannya yang cepat. Dan yang kedua juga yang ketiga kita tentang merancang strategi komunikasi visual. Dan di sini kalian juga untuk pelajari bahwa desain itu bukan tentang super bagus juga, tapi juga tentang gimana caranya kalian menyampaikan pesan lewat desainnya. Dikarenakan fokus gua di Photoshop, jadi kalian akan lebih fokusnya di Photoshop sih. Seperti misalnya case tadi yang berikut nih. Ini sebenarnya klien ini sebenarnya klien KD pas bulan kemarin. Kemarin kita ada klien dari wedding. Pas lagi di mana ya? Di daerah Jati. Di daerah Jati itu kemarin kita ada wedding yang lumayan susah juga sih, dikarenakan tempatnya itu di gang dan dekorasinya juga kayak minim-minim gitu. Jadi PR juga bagi kita. Jadi di pertemuan kali ini kita bakal bahas gimana caranya kita membuat foto yang awalnya begini jadi gini.
dengan tool-tool yang gua udah tulis di sini. Yang pertama yaitu dengan generative fill. Kalian ada yang pernah dengar nggak generative fill itu gimana? Belum. Belum. Kayak di situ loh, kayak kayak pernah masih kayak video di ChatGPT gitu. Bokeh ya bang ya. Ah, bukan 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 bokeh. Kayak kalian pernah nggak masukin foto kalian di ChatGPT atau kayak Gemini gitu? Nah, kayak gini. Sebenarnya cara kerjanya sama, karena kita sama-sama masukin prompt juga sih. Iya kan juga pakai. Terus kalau yang liquify, liquify yang ini gunanya untuk ini sih untuk memperkurus badan si pengantinnya dikarenakan si pengantinnya sendiri pun pengen request katanya fotonya jangan gedor-gedor. Dan yang ketiga yaitu filter remove. Filter remove yang dimana ibu di si ibu ini bisa dihilangin di fotonya. Jadi kita bakal fokusnya ke si pengantinnya aja dan sama anaknya sih. Jadi kalian pengen lihat nggak cara kerjanya gimana? Boleh kak. Boleh. Oke. Ini aku ya. Yang pertama-tama kita buka dulu ya fotonya. Fotonya bisa lihat seperti ini nih, perbandingannya kayak lumayan jauh lah dari yang kita edit. BTW yang ini pun udah diedit ya kayak gambarnya, jadi bisa kelihatan dan lebih gelap dibandingin yang gua display di sini. Dan pertama-tama kita buka dulu di Lightroom dulu ya guys untuk foto-fotonya. Di Lightroom dulu ya. Ya lumayan lama ya ini. Hah? Yang lama delaynya. Kalau kalian udah buka di Lightroom, kalian tinggal buka aja jadi di Photoshop. Yang pertama-tama kita hilangin dulu dari si bunyi ini di belakang dengan menggunakan object selection tool. Dengan tool ini kalian bisa milih orang mana yang mau kalian seleksi. Karena akan gue mau milih si ibunya, kalian bisa nyontek ini. Terlihat kan kayak ini udah kepilih ibunya. Kalau di sini kalian tinggal pencet aja di remove, nanti bakal remove sendiri kok. Bukan hilang seperti ini. Apa? Bukan hilang kalau orang. Ya yang diseleksi gitu. Lu yang langsing kak. Ini gue bisa hilangin dari Kalau ini misalnya pengantin itu yang hilangnya itu si ini bisa hilang. Berarti jadi gimana amannya aman? Tapi yang bakal diseleksi itu yang pasti loh, yang ada enggak ada lingkaran-lingkaran yang diseleksi. Oh ya. Jadi yang hilang bakal doang. Ah, kalau hilangin misalkan itu kan ibu-ibunya kan kelihatan Ya. misalkan dihilangin yang perempuan pengantinnya, dia bisa nggak dari untuk nanti yang ibu-ibunya? Jadi yang hilang pengantinnya gitu. Iya. Bisa. Ya memang harusnya agak lama dari perawatan. Ini pun bergantung banget sama wifi. Ini di Lightroom ya dokter. Eh, Pertama-tama sih yang kita buka Lightroom dulu, terus di Photoshop dulu. Karena kan kita mau ngilangin objek yang nggak mau kita lihat sini. Dari HP bisa nggak? Ah, Dari HP bisa nggak sih? HP. Terus apa dari HP? Lightroom ada sih. Lightroom ada iya, kalau Photoshop nggak ada.
kan kan udah hilang. Terus juga kalau sekarang kita juga mau ngilangin ininya sih kreseknya, kayak ganggu banget juga kan dilihat. Kalau untuk ngilangin plastik pack ini kalian bisa tulis aja promnya, yaitu remove plastic bags. BTW, ada perbedaannya sendiri sih dengan fitur yang tadi kita pakai, yaitu remove dan generative fill. Kalau generative fill yang tools yang kita pakai sekarang tuh kita bisa milih 3 opsi dari semuanya. Seperti misalnya ini kan udah hilang kan, tapi kita mungkin bisa milih lagi foto tema kayak gimana tuh. Kalau misalnya dari tadi kan kita cuma bisa terima apa adanya kan. Kalau di sini kita bisa milih kayak foto yang mana yang sekiranya lebih bagus. Oh, ada opsinya ya, Bang? Dia ada opsinya. Dan kalau misalnya foto-foto yang kita nggak mau udah dihilangkan, sekarang kita tinggal ngurusin barangnya aja sih. Baik, kita pakai filter dan liquify. Liquify itu. Dan di bajunya juga bisa, Bang? Kita bisa. Kalau berubah muka gimana bisa, Pak? Misalkan dia kan tadi yang anak kecil kan dia perahu tuh, karena jadi senyum. Bisa. Bisa. Nih, kalau untuk ngurusin badannya kalian bisa pilih yang Wi-Fi yang paling atas nih, yang Convert Frame Tool. Boleh tambahin David bisa? Ah, paling tambahin paling sekali. Ya, tinggal kalian klik-klik aja di ininya. Hilangin bajunya, hilangin bajunya. Tapi kalau ini terusnya buat itu ya guys, pelan-pelan aja kliknya. Karena kan kalau misalnya kalian kliknya kencang banget, nanti malah jadi kayak hancur banget badannya. Seperti misalnya ini, gue klik kencang banget. Ya, berusaha buat pelan-pelan aja sih megangnya. Ini udah kelar guys, kita dilihat sama kalian before sama afternya. Dan kalau misalnya udah selesai di Photoshop, sekarang kita langsung aja ke Lightroom.
Ini bisa dilihat perbedaannya dari yang sebelum grafis sudah. Dan sekarang kita lanjut ke part lurusin dulu sih gambarnya. Karena ini kan kayak masih agak mengsong menggunakan fitur itu yang auto. Dan di sini kalian tinggal pilih klik auto aja karena kan si Adobe ini bakal otomatis melurusin foto kalian. Dan juga dikarenakan gua udah punya preset untuk wedding sendiri sih, sebenarnya gua tinggal pakai preset aja. Namun tentu juga butuh di retouch lagi sih dikarenakan penggunaan filter ini nggak sepenuhnya benar ya. Kadang-kadang selalu ada momen di mana kayak putihnya selalu kelebihan atau sebaliknya. Misalnya begini kan kayak terlalu putih banget, jadi gue kurangin si putihnya di sini. Dan kalau misalnya udah kan tinggal di ekspor ya. Oke guys, dapat terlihat perbedaannya antara before dan afternya gimana sekarang ya. Sekarang kita udah selesai ngilangin objek-objek yang mau kita hilangin, seperti misalnya ibu-ibu yang di belakang dan plastik di belakangnya juga gitu. Disimak ya, disimak ya, disimak dong. Dan juga untuk ngurusin juga kita ada kelar. Halo? Itu bisa dibuat di air. Ada lagi? Iya, itu kan pakai apa itu kan hari ini pakai kan sama. Yang hari Ada apa? XD. Enggak. Hari Ada yang apa? fotonya. Ya kata Dimas tuh hari ini pakai tanpa. Tanpa nggak? Oh kan Dari silang. Ada apa nih? Karena kan emang kita juga yang foto kemarin. Ya udah di yang tadi yang doang yang kalian. Ada doang yang ada ya. Yang lain ada. Yang sekarang iya. Ini ya. Mencobain enggak? Mencoba, iya. Ini begini nyobain langsung sih. Sekarang banget nih. Iya.
Hilangin lagi dong, boy. Tuh, kata Sakil tuh. Hilangin temboknya. Gue Salah. tambahin parit. Hilangin Paris. Gambar, gambar. Biasanya pakai ini doang. Pasti pas. Semuanya. Kalian keluar mengedit foto di luar boleh atau mau terima boleh atau mau foto terus itu mana dulu? Ini gue mau ngedit sesuka gue kan. Ya terserah kalau mungkin kayak gua atau sekiranya ada yang terus juga gangguan apa Ya gue belum familiar banget sama fiturnya. iya ini kalau nggak sesuai aja sih ini mau ngilangin barang-barangnya dulu atau mau tapi tadi objek selection objek salah apa sebenarnya kalau bisa terus kalau ya itu kan pas kali juga punya kanal itu saling mencari saling sampai dulu kalau yang belum anak Pada order dong. jadi Allah pernikahan efektif yang terus belum karena justru kalau tidak kejilan tentang dulu juga sudah di surat itu itu harus kita berenang nah ya yang bawa yang selalu ada lagi ya seperti bagian gimana kalau sekarang ya kalau saya bagi kita terus itu saya oh
Ini belum. Ganti dulu. Tapi belum aja. Belum pernah pakai simpan. Tadi ada opsinya, yang tadi ada tiga opsi kalau kita namanya ini bisa sama kalau lagi kalau kalau itu ada opsi lagi dari itu ada ada iya baik pak ya. Kalau misalnya dia tinggal ada sesuatu tinggal plus dia bakal menjadi bakal ini kalau sekarang Oke guys, ini udah ada percobaan dia dari ya. Ya, tidak bisa ngilangin objek-objeknya seperti kayak plastiknya dan tidak dari belakangnya dan juga gelasnya dari belakang. Hilangin sih. Dan mungkin kalau untuk penjelasan secara detailnya nanti kalian bisa join aja ke LF-nya KD. Nanti kita bakal bahas case tadi yang lebih detail sih. Seperti misalnya desain di Photoshop, misalnya kayak begini. Nanti gue bakal lebih jelasin lagi secara detailnya cara-caranya gue kasih warna ke objek-objeknya. Karena ini awalnya nggak begini guys. Ini semua menggunakan divisi manipulasi warna. Jadi sekarang ada pertanyaan lagi nggak? Kalau itu putaran itu gimana?
Ayo ada yang mau mengajukan pertanyaan nggak seputar planning factory dari desain gitu. Kalian ada yang mempunyai pertanyaan bisa ke Kak Bintang untuk bertanya. Bukan Itu biasanya apa? bukan tentang kalian sih kan tentang isi materinya. Isi materinya. Iya, itu price untuk yang kalian kan. Oh, Nanti kita disuruh di sana apa aja. di sini yang ikut planning factory kalian siapa? Coba tunjuk tangan. Satu. Satu orang doang nih lah. Ada si Randy cuma kan nggak masuk. Oh gitu. Iya. Si Wi sama Dwi. Kalau materinya kalau dari gue sih nggak jauh dari yang kayak begini ya. Karena kan gue fokusnya di Photoshop sama Lightroom ya. Jadi kurang lebih yang bisa desain yang ada di GUR bakal gua kupas secara tuntas juga dari gimana caranya kalian bisa buatnya atau gimana cara kalian dapat bahan-bahan editannya itu mas. Oh, Bang, kalau tadi itu durasinya berapa hari? LF tadi itu berapa hari? LF itu 4 pertemuan ya kak? 4 pertemuan kan ya kalau LF? Ya tergantung dari lu Tang kalau itu kan. Kalau di jadwal sih 4 ya, 4. Berarti kalau misalnya ada itu pertemuan. Pertemuan. Jadi setelah Kelas. menjelaskan ke kelas-kelas ya kurang lebih 3 pertemuan nanti akan ada prakteknya juga ya. Iya. Nah prakteknya berapa pertemuan? Oh, ini prakteknya bukan Iya, kelasnya ya? prakteknya. Gua ada 2 kali sih seminggu ya. Karena kalau tahun kemarin sih dia 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Iya. Berarti berapa pertemuan tuh? Kurang lebih 8 gitu ya. Oh, 8 pertemuan. Tuh. Jadi berapa nih? Berarti fokusnya kita ke Photoshop ya, bukan ke Adobe. Ya tergantung kan materinya kan gue doang. Itu kayak kemarin ya, yang kamu boleh milih bisa video atau foto atau edit juga. Kalau awal-awal sih kalian belajarnya umum dulu kayak semuanya. Nanti kalau lama-kelamaan kan bakal lebih kan kayak aplikasinya di mana. Lagi nggak ada? Dari sini. Oke kalau gitu live pada hari ini gue tutup dulu aja ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya bisa langsung aja di WA. Oke guys, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, mau ngecek mana? Ada di sana. Ayo, tapi foto-foto dulu mau foto dulu. Yuk kita foto, yuk kita foto, kita foto. Ayo fotonya berdiri. Ya, sesekali. Masih pagi nih, masih pagi. Ayo bangun, 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 bangun. Harus aja, terus ada foto di atas ini. Yang bagus. Ya udah. Ini bagus. Kamu udah mulai fokus. Paling yang buat kita ngikut soal
Lu naik. Lebih rapat, lebih rapat. Satu, dua, tiga. Saya muncul kembali. Satu, dua, tiga. Oke. Mungkin itu aja yang bisa kita dapat sampaikan. Segala lebihnya mohon maaf. Bila itu tapi kurang dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya akun manajemen coba dicek. Udah ada. Jangan lupa besok. Jangan lupa. Oh, bedanya. Oh, Tapi yang bagus betul itu kan ngomong sekitar apa tuh? iya. Mana?